Juga 5 Habib itu nggak pulang minta makan. Akhirnya sama istri saya diberikan mie instan dicampur endok. Marah lagi. Anak habaib tidak biasa makan seperti ini. Itu ada Ferry dasmu. Saudara sekalian, ada cerita mantan Muhyiddin Habib Lutfi ya, di mana dia didatangi oleh segerombolan habaib saudara sekalian yang meminta uang, namun tidak mau dikasih, bahkan ngomel-ngomel, dan dikasih makan pun dia tidak rela makan dengan hanya sekedar lauk mie instan saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang beliau sampaikan. Silakan. Bil ittifaq wal ikhtisar alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami mawon. Kula niki termasuk muhibbin. Sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Barokah Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci, kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut solawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai iki lek mulang mulai dari alibata jim ha sampai dadi para habaib gur entuk penake. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Begitu saya selesai membaca Simtuduror, ada orang lain kiai yang membaca Simtuduror, Habib menggoblok-goblokkan kiai, nangis hati saya. Di luar ini, ya Allah, saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek, kayak wong 5 moro-moro neng omah. Saya sama istri saya tuh cek seneng jadi gedok anak habaib, antum semua itu adalah pembohong. Saya digoblok-gobloknya, alhamdulillah. Bu, wis gak sah melok-melok. Tahu-tahu saya dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon Beb, saya nggak punya duit segitu Beb, untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya meruntap, tali saya gelut saya ini. Jawa Timur aku ini. Kalau kamu memang betul cucu Rasul, tingkah mungkin nggak koyo asu. Alhamdulillah saya bilang. Saya Jawa Timur nih. Banyuwangi aku. Begitu saya ngebel Pak D saya di Banyuwangi, terus ada viral, sebagian dari keturunan saya ada yang diba'alawikan. Subhanallah. Terpanggil saya, sebenarnya saya mau ke tempat Pak Suhadi, neng wonge lunga jangan arepe wadul aku iki. Iki lek iso secepat mungkin kita bergerak. Amin. Piye Habib iki sing padha ngaku cucune Rasul, asline bukan cucu Rasulullah. Naudzubillahi min dzalik. Juga 5 Habib itu nggak pulang minta makan.
Akhirnya sama istri saya diberikan mie instan dicampur endok. Marah lagi. Anak habaib tidak biasa makan seperti ini. Itu ada Ferry. Dasmu. Saya marah lagi. Saya sudah reda. Sampai tak hormati kok malah melunjak suwi-suwi. Wong aku kayak aslinya wong nesuan dari. Karena perilaku yang tidak pas inilah saya berani mengatakan. Tak tantang wong limo kuwi. Sehingga mereka mohon maaf Kiai, nggak usah nyeluk Kiai, lepas nesu aja nyeluk Kiai. Kiai lepas neng panggung wae. Saya tahu sampai itu pidatonya laris, neng orang gue kowe kok iya. Ini santri sak perombahan ya, sama seperti Eko Senan, sama seperti Haris, ini makani santri. Jadi mereka akhirnya, ya Allah, kami masih punya belas kasihan. Saya kasih uang 1 juta. Itu dengan gerutu dan marah-marah. Tiba ujung-ujungnya mobilnya mogok. Jadi santri saya suruh dorong. Begitu selesai, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita itu mahabbah dengan Rasulullah. Bukan siapa-siapa. Kalau memang itu mengaku habaib darah Rasul, kita itu menghargai dan menghormati mahabbah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagian saya. Jadi yuci oka ning kuwi wae sebagian yang sangat besar sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara sekalian, luar biasa bagaimana penyampaian daripada Ki Haji Aziz ya, kalau tidak salah namanya, dari Banyuwangi. Nah, jadi kalau kita lihat luar biasa bagaimana beliau menolak tegas daripada habaib ya, dimana ketika beliau ini saudara sekalian masih menjadi muhibin ya, masih membaca modus YouTube Simtu Duror dan lain sebagainya. Namun ketika sudah selesai, dan salah satu penyebab beliau saudara sekalian yang tidak mau lagi atau tidak percaya lagi akan hegemoni habaib ini saudara sekalian, ketika ada seorang habib yang bisa kita bilang menggoblok-goblokkan daripada kiai saudara sekalian. Nah ini saudara sekalian bahwasanya menegaskan bahwasanya kita sebagai seorang kiai pribumi yang mengajarkan santri-santri ataupun para kiai kita yang mengajarkan daripada syariat Islam dari bawah, halal haram, mengajar mengaji, Iqra, Quran besar lain sebagainya, dan digoblok-goblokkan saudara sekalian. Ini salah satu daripada, bukan salah satu dari akhlak cucu Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bilang kalau memang benar-benar daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin saudara sekalian, tidak mungkin berperilaku seperti itu. Bahkan mengangkat suaranya sedikit pun malu mereka saudara sekalian. Dan apalagi sampai mendawir seperti yang tadi saudara sekalian, kesaksian atau kisah nyata daripada pengalaman Ki Haji Aziz ini, ketika beliau didatangi oleh seorang habib yang minta uang 5 juta namun dikasih 1 juta. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dia ngomel-ngomel, dia maki-maki kiai ini. Namun pada akhirnya ketika mau pulang pun tidak mau pulang saudara sekalian, dan dikasih mie instan lauknya saudara sekalian, mereka marah-marah. Ini apa maksudnya saudara sekalian? Ini bisa kita bilang ya, kalau kita lihat dari kacamata psikologi saudara sekalian, ini merupakan bagaimana mereka menganggap pribumi itu sebagai celengan hidup saudara sekalian, sebagai ATM berjalan mereka. Ketika butuh ini tinggal minta saja. Namun ketika tidak dikasih ya tinggal mengatasnamakan Nabi. Dan inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, man kadzdzaba alayya mutakammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bertutur dusta atas namaku, maka dia sudah menyediakan kapling ya, tempatnya di neraka nanti saudara sekalian. Dan itu sudah terjadi saudara sekalian. Dan apabila Ki Haji Imaduddin tidak, sekali lagi, tidak menyuarakan kebenaran pada saat ini saudara sekalian, pada tahun 2022-2023 lalu, sampai sekarang kita akan masih seperti ini, ditindas seperti ini.
Dan alhamdulillah, dan yang sekarang ini masyarakat warga Nahdien akar rumput ya luar biasa. Tidak ada yang mau digitukan lagi. Dan ini sekali lagi yang harus dilihat oleh PBNU, saudara sekalian. Jangan hanya melihat Habib-Habib yang sudah kaya, saudara sekalian. Dan ini yang harus dilihat, pengalaman warga Nahdien yang ada di akar rumput, bagaimana mereka ditindas, diminta, dan lain sebagainya. Dan ini yang harus menjadi pengalaman. Dan ini juga yang harus dilihat oleh para muhibin, saudara sekalian. Jangan hanya gara-gara disuruh itu ini rela membunuh orang, rela mencelakai orang, rela mati. Apa yang begini, saudara sekalian? Kalau ada seorang kiai, seorang ulama, saudara sekalian, yang menyuruh membunuh sesama muslim, itu bukan seorang ulama, saudara sekalian. Itu ulama saudara sekalian. Tidak ada sejarahnya seorang alim yang dengan doktrin apapun itu, bahkan Nabi Muhammad SAW dengan yang jelas-jelas seorang kafir, ketika sudah menyerah, ketika sudah kalah perang, dilarang untuk membunuh, saudara sekalian. Ini yang satu Allah Akbar, yang satu Allah Akbar saling bacok, saudara, saling tebas. Ini apa? Seperti kasus di Pemalang, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua, saudara sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.